pertama bahwa uh, difahami dari penanya, beliau seorang yang rutin ya, biasa selalu melaksanakan ibadah solat secara berjamaah. Ini satu amalan yang merupakan sunnat min sunanil huda, di antara sunnah-sunnah yang ditunjukkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa wanti-wanti para sahabatnya untuk menjaganya. Karena itu jaga terus ya solat wajib Anda tidak Anda kerjakan kecuali di masjid. Dan alhamdulillah di negeri kita begitu banyak masjid-masjid ya, tidak sulit bagi kita untuk melaksanakan solat di masjid, karena di setiap tempat ya di wilayah di negeri kita ya, umumnya ya, mungkin ada sebagian yang sulit, tapi umumnya yang kami tahu itu banyak terdapat masjid yang bisa kita kerjakan solat berjamaah di sana. Kemudian tidak bisa dipungkiri ada sebagian masjid-masjid yang mungkin kita menyaksikan ada pengamalan-pengamalan dari sebagian jamaah yang menurut pemahaman yang kita ketahui, sebatas yang kita pelajari, mungkin ada amalan-amalan yang kita tidak ketahui asal usulnya ya, dalam artian dasar yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kaidah ya, bahwasanya kita mengikuti imam selama imam itu berada dalam hal yang benar ya. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan Nabi sampai mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Namun hadis ini, hadis yang sahih ini yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud, ini tentu saja terkait dengan salat jamaah ya, salat jamaah. Adapun setelah salat jamaah, apakah makmum terikat dengan imamnya? Maka setahu kami setelah pelaksanaan solat berjamaah, maka tidak ada lagi ikatan yang harus mengikat kita untuk mengikuti imam ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau berzikir, dan para sahabat juga berzikir. Beliau mengajarkan beberapa zikir-zikir. Kadang beliau keraskan suaranya dalam berzikir, yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan banyak lagi imam, bahkan itu yang dikenal dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa beliau kadang berzikir untuk mengajarkan ya tentang zikir tersebut, dan itu tidak beliau lakukan secara rutin, hanya untuk sekedar mengajarkannya. Maka sekedar mengeraskan suara kadang ya untuk menjelaskan, mengajarkan zikir itu tidak mengapa. Namun tidak ada ketegasan dalil-dalil yang menyebutkan dia harus dilakukan secara berjamaah, apalagi serempak dengan suara yang satu umpamanya. Maka hal ini tidaklah menjadi satu keharusan, atau bahkan banyak ulama kita atau beberapa ulama kita menyebutkan bahwa dia tidak menjadi bagian dari hal yang sunnah. Dan juga ya mungkin sebagian lagi menambah lagi dengan cara-cara yang tertentu ya, dengan model-model tertentu yang memang bertambah lagi hal yang tidak ada tuntunan secara khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menyikapi hal yang seperti ini, tentu saja seorang muslim dituntut untuk melakukan apa yang dia ketahui. Dia tidak boleh taklid, sekedar ikut-ikutan dengan melihat banyak orang, tapi dia harus mendasari amalannya dengan apa yang dia fahami. Jika dia fahami bahwa itu bukan menjadi suatu tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak harus untuk mengikutinya, karena itulah sebatas pengetahuannya. Namun kita juga nasihatkan untuk memperhatikan masalah maslahat dan mudarat. Ya, tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat itu kadang memandang aneh dan kadang dengan pandangan mengingkari ketika melihat, apalagi kalau dipertontonkan ya, apalagi secara demonstratif umpamanya, ada seorang yang sengaja menunjukkan atau dengan cara yang mungkin kurang bijak menunjukkan perbedaannya terhadap beberapa hal yang menjadi kebiasaan masyarakatnya.
Ya, sebaiknya hal yang seperti ini jika kita mandang tidak sesuai dengan sunnah yang kita fahami, maka kita sikapi dengan cara yang terbaik. Apatah lagi jika kita masih baru, jika kita juga masih muda, dan mungkin ya kurang elok rasanya kita langsung mau semacam menggurui orang-orang ada di sekitar kita yang sudah memahami sekian lama amalan-amalan tersebut, bahwa itulah yang tepat. Maka ya tidak mesti ya kita segera menjauh, ya, tapi juga tidak harus kita mengikutinya, ya. Jadi tidak mengapa mungkin kita tetap berada di soft kita, di tempat kita, lalu kita tidak mengikutinya, tapi kita juga tidak langsung meninggalkannya, karena jika itu berulang terus, maka ini kadang mengundang tanya dan mengundang kecurigaan, ya, dan mungkin akan ada tuduhan-tuduhan yang tidak terhadap kita. Dan sebaiknya ya, jika kita sudah dekat dengan mereka, maka kita bisa komunikasikan dan diskusikan, ya. Jangan Anda belum dikenal di tengah-tengah masyarakat Anda, maka lalu Anda menampakkan hal-hal yang sifatnya eksklusif di antara mereka. Maka kami sarankan jika selama masih memungkinkan, ya, Anda tetap bersama dengan mereka dengan tanpa harus mengikuti seluruh ya amalan yang Anda yakin tidak menjadi bagian sunnah. Tapi suatu saat, ya, jika Anda bisa berdialog, paling tidak mungkin akan saling memahami, dan mungkin ya suatu saat pun ketika Anda harus pamit, ya, dalam artian permisi keluar sebelum seluruh rangkaian yang mereka lakukan itu selesai, maka mereka juga saling faham. Dan inilah sebenarnya kita inginkan, ikhtilaf yang ada bisa saling memahami. Orang yang memandang bahwa itu tidak sunnah bisa juga menyikapi dengan cara yang baik, sebagaimana orang-orang yang menganggap itu sebagai satu sunnah, lalu melihat ada orang yang tidak memandang sebagai sunnah, maka dia juga harus berlapang dada untuk mempersilahkan bagi mereka untuk tidak ikut, karena itulah juga pemahamannya. Sangat indah ya ketika kita bisa berikhtilaf, berbeda pendapat dengan adab dan etika yang pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Dan tentu saja masalah ini kadang sifatnya kasuistik, ya, kita perlu rincian lebih jauh, namun secara umum mudah-mudahan apa yang kami sebutkan bisa menjadi panduan sementara tentang masalah ini. Wallahu a'lam.